Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video kali ini akan dibahas secara tuntas tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk Anda yang masih bingung atau belum mengerti sama sekali tentang persamaan dasar akuntansi, silahkan tonton video ini sampai selesai agar Anda dapat menguasai persamaan dasar akuntansi dengan baik. Persamaan dasar akuntansi dirumuskan dengan harta sama dengan hutang plus modal. Rumus harta sama dengan hutang plus modal ini bermakna bahwa besarnya harta nanti akan sebanding atau sama dengan hutang plus modal. Agar lebih mudah, saya contohkan seperti ini. Misalnya di sini harta sebesar Rp10.000. Maka besarnya hutang plus modal di sini harus sebesar Rp10.000. Bisa jadi di sini hutangnya Rp2.000 dan modalnya sebesar Rp8.000. Atau bisa juga hutangnya 0, modalnya Rp10.000. Bisa juga seperti ini, hutangnya Rp5.000, modalnya Rp5.000. Dan kombinasi angka lainnya yang intinya besarnya harus sama antara harta dengan hutang plus modal. Nah, saya rasa untuk rumus persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal, saya harap sudah mengerti sampai di sini. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Untuk harta di sini memiliki beberapa jenis. Jadi harta ini ada beberapa jenis. Di antaranya yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Jadi harta ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nah, yang menarik di sini dari persamaan harta sama dengan hutang dan plus modal, yaitu modal itu sendiri. Di sini modal ini akan mengalami kenaikan maupun penurunan selama masa operasional perusahaan. Apa saja yang mengakibatkan atau mempengaruhi kenaikan maupun penurunan modal? Di antaranya yaitu adanya pendapatan jasa, adanya beban atau biaya operasional, dan prive atau disebut juga pengambilan sebagian modal pemilik. Nah, pendapatan jasa ini mempengaruhi modal. Apabila pendapatannya bertambah atau naik, maka
modalnya juga akan naik. Sebaliknya untuk beban, apabila terjadi beban atau terjadi kenaikan beban, maka modalnya akan turun. Dan privé, apabila terjadi privé atau terjadi kenaikan privé, maka modalnya juga akan turun. Akibat dari adanya beberapa akun, jenis akun yang mempengaruhi modal ini, maka persamaan dasar akuntansi bisa dirinci menjadi seperti ini. Sama dengan hutang plus modal dikurangi privé plus pendapatan dikurangi beban. Nah, selanjutnya, agar lebih memahami persamaan dasar akuntansi dengan lebih baik, maka berikutnya akan disajikan ilustrasi soal terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman, setelah kita memahami rumus dasar atau rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal, maka untuk memantapkan pemahaman teman-teman terkait dengan persamaan dasar akuntansi, di sini saya berikan ilustrasi soal terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Di sini contohnya perusahaan jasa jahit dengan nama Zavi Taylor. Nah, dari transaksi-transaksi ini nantinya kita akan mencatatnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Pencatatan ilustrasi terkait transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi ini menerapkan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Kita lihat bersama dulu tabel persamaan dasar akuntansi. Pada kolom pertama di sini ada kolom tanggal. Di sini nanti diisi tanggal berapa sesuai dengan ilustrasi yang ada. Lalu kolom kedua di sini harta. Di sini harta ada baris keduanya, yaitu jenis, nanti di sini diisi dengan jenis-jenis harta terkait dengan ilustrasi yang ada di sini. Jadi kita melihat dulu apa sajakah jenis harta yang ada dalam ilustrasi, maka nanti akan dicatat ke dalam baris kedua pada kolom harta. Selanjutnya pada kolom ketiga di sini adalah hutang. Di sini nanti untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan hutang. Selanjutnya kolom keempat di sini adalah modal. Di sini nanti untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi yang terkait dengan modal. Lalu ada kolom terakhir, di sini adalah maksudnya keterangan, diisi apabila transaksi yang telah dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi ini mempengaruhi modal. Jadi kolom keterangan ini hanya untuk mencatat transaksi yang terkait dengan modal. Keterangannya nanti berupa modal awal,
pendapatan, beban, ataupun privilege. Jadi seluruh transaksi keuangan yang telah dicatat ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, apabila itu terkait dengan modal, maka dalam kolom keterangan nanti dicatat misalnya transaksi adanya pendapatan atau penerimaan pendapatan. Pendapatan ini mempengaruhi modal. Pendapatannya bertambah, maka akan mengakibatkan modal perusahaan juga bertambah. Di sini keterangannya nanti adalah penerimaan pendapatan. Nah, saya harap keterangan dalam kolom persamaan dasar akuntansi ini sudah dapat dimengerti. Sekarang kita langsung saja mengerjakan ilustrasi soal dan mencatatnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2021, Ibu Zafira mendirikan usaha jahit pakaian dengan nama Zafi Tailor. Sebagai investasi awal, Ibu Zafira setor uang kas sebesar 30 juta sebagai modal awalnya. Nah, dalam hal ini kita pertama kali menganalisis apa sajakah akun yang muncul terkait dengan transaksi tanggal 1 Januari. Nah, di sini transaksinya adalah penyetoran uang kas sebagai modal awal. Berarti ada dua jenis akun yang muncul, yaitu akun modal dan akun kas. Kita tulis di sini kas itu sebagai bagian dari harta, maka di sini kita tulis kas. Nah, kasnya bagaimana? Kasnya ini kan bertambah. Karena apa? Karena Ibu Zafira menyetor uang sebesar 30 juta rupiah. Di sini kasnya bertambah sebesar 30 juta rupiah. Nah, saya ringkas ditulis 30.000. Di sini saya beri keterangan dalam ribuan. Maksudnya di sini adalah 30 juta rupiah. Nah, kita lanjut. Akun yang terpengaruh atau akun yang muncul pada 1 Januari di sini adalah kas dan modal. Kasnya bertambah 30 juta rupiah dan modalnya juga bertambah 30.000 rupiah. Nah, dalam transaksi tanggal 1 ini adalah transaksi yang mempengaruhi modal, yaitu penyetoran modal awal. Sehingga dalam kolom keterangan di sini ditulis keterangan modal awal. Nah, sekarang kita menuju transaksi yang kedua, yaitu tanggal 2 Januari dibeli peralatan jahit seharga 6 juta rupiah. Pembayarannya dilakukan secara tunai 4 juta rupiah dan sisanya kredit. Dalam transaksi yang kedua ini kita analisis dulu akun apa saja yang muncul, lalu kita tentukan apakah bertambah ataukah berkurang akun-akun tersebut. Nah, selanjutnya barulah kita bisa mencatatnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Dari transaksi yang kedua ini kita ketahui bahwa akun yang muncul dalam transaksi pembelian peralatan secara tunai dan secara kredit, yaitu akun peralatan itu sendiri, akun kas, dan akun hutang. Nah, dari transaksi tanggal 2 Januari yaitu pembelian peralatan yang dilakukan secara tunai dan kredit,
kita dapat mengetahui bahwa yang muncul adalah akun peralatan, akun kas, dan akun hutang. Selanjutnya kita tentukan apakah bertambah ataukah berkurang akun-akun tersebut. Kita analisis bersama. Di sini pembelian peralatan. Berarti peralatannya bertambah. Mengapa bertambah? Karena peralatan tadinya tidak ada, sekarang dibeli menjadi ada. Sehingga peralatan di sini bertambah. Sebesar berapa bertambahnya? Yaitu sebesar 6 juta rupiah sesuai dengan ilustrasi ini. Kita tulis di sini tanggal 2 Januari. Peralatannya bertambah sebesar 6 juta rupiah. Di sini saya tulis 6.000. Lalu kas. Kas sudah digunakan untuk membeli peralatan. Sehingga apa? Sehingga kasnya otomatis berkurang. Mengapa berkurang? Karena kita kan sudah mengeluarkan uang untuk membeli peralatan, sehingga kasnya ini berkurang. Berkurang sebesar berapa? Sebesar 4 juta rupiah. Di sini saya kasih tanda kurung karena di sini nilainya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Lalu akun yang muncul berikutnya yaitu akun hutang. Mengapa akun hutang yang muncul? Karena di sini keterangannya sisanya dibayar kredit. Nah, kredit ini berarti kita berhutang. Nah, sekarang kita analisis apakah hutangnya bertambah ataukah berkurang. Hutang telah digunakan untuk membeli peralatan, sehingga tadinya kita tidak memiliki hutang. Karena kita membeli peralatan, sehingga kita memiliki hutang. Jadi berarti hutangnya di sini bertambah. Bertambah sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Mengapa 2 juta? Karena peralatannya seharga 6 juta rupiah dan sudah dibayar secara tunai 4 juta rupiah, sehingga sisanya adalah 2 juta rupiah. Di sini saya tulis 2.000. Nah, kita sudah mencatatnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama di sini kas 4 juta rupiah, kasnya berkurang. Lalu peralatan sebesar 6 juta rupiah, peralatannya bertambah. Dan hutang 2 juta rupiah, hutangnya bertambah. Lalu setelah itu kita jumlahkan sampai dengan tanggal 2. Kas pada tanggal 1 ada 30 juta. Dalam hal ini saya tulis 30.000. Dan pada tanggal 2 terjadi pengurangan sebesar 4.000 atau 4 juta rupiah. Maka sisanya adalah 26 juta atau 26.000. Nah, selanjutnya kita lihat peralatan. Peralatan sampai dengan tanggal 2 ada 6.000. 6 juta. Nah, hutang sampai dengan tanggal 2 Januari ada 2.000. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bersama dan buktikan bersama bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal itu berlaku. Kita garis dulu sampai dengan tanggal 2. Nah, kita lihat harta
sampai dengan tanggal 2 yaitu kas sebesar 26.000 ditambah peralatan sebesar 6.000, sehingga hasilnya atau total harta ini sampai dengan tanggal 2 yaitu sebesar 26.000 ditambah 6.000 sama dengan 32.000. Sekarang kita lihat hutangnya sampai dengan tanggal 2 yaitu Rp2.000, sedangkan modalnya ada Rp30.000. Sehingga jika ditotal hutang plus modal ada Rp32.000. Nah, jadi terbuktilah bahwa persamaan dasar akuntansi bahwa harta sama dengan hutang plus modal ini terbukti, yaitu hartanya sebesar 32.000 dan hutang plus modal sebesar 32.000. Nah, sekarang kita lanjutkan ilustrasi pada tanggal 5. Tanggal 5 Januari dibeli perlengkapan jahit secara tunai sebesar Rp500.000. Nah, kita analisis bersama. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui akun apa sajakah yang muncul. Nah, dari tanggal 5 Januari ini transaksi perlengkapan jahit atau pembelian perlengkapan jahit secara tunai, maka jelas yang muncul adalah akun perlengkapan dan akun kas. Saya tulis di sini tanggal 5. Akun yang muncul adalah akun perlengkapan sebesar berapa? Rp500.000. Nah, setelah kita ketahui bahwa akun yang muncul adalah akun perlengkapan dan akun kas, maka selanjutnya kita analisis apakah bertambah ataukah berkurang. Nah, kita analisis satu persatu dimulai dari akun perlengkapan. Kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Mengapa bertambah? Karena tadinya kan perlengkapannya tidak ada. Setelah dibeli, perlengkapannya menjadi ada, sehingga kita sebut perlengkapannya bertambah. Sebesar berapa pertambahannya? Yaitu sebesar Rp500.000. Kita tulis di perlengkapan sebesar Rp500.000. Saya tulis dalam tabel Rp500. Selanjutnya akun yang kedua yang muncul yaitu akun kas. Apakah kas bertambah ataukah kas berkurang? Kita analisis bersama. Jadi kas telah digunakan untuk membeli perlengkapan. Itu artinya kita menggunakan uang kita atau mengeluarkan uang kita untuk membeli perlengkapan, sehingga kasnya berkurang. Saya tulis tanda kurung, diberi tanda kurung, kas berkurang sebesar Rp500.000. Nah, jadi untuk transaksi tanggal 5 Januari dalam tabel persamaan dasar akuntansi ditulis kas berkurang sebesar 500 dan perlengkapan bertambah sebesar 500. Nah, kita lihat bahwa dalam transaksi ini tidak melibatkan hutang maupun modal. Jadi hanya melibatkan harta saja, yaitu jenisnya kas dan jenis perlengkapan. Sehingga kalau kita tulis secara lengkap, maka di sini hutangnya 0, modalnya 0. Nah, kita juga boleh tidak menulis ini dalam tabel, karena 0 ini tidak ditulis tidak masalah, tidak mempengaruhi perhitungan nantinya. Jadi
jika kita tutup transaksi sampai dengan tanggal 5, kita garis dulu. Nah, di sini saldo kas sampai dengan tanggal 5 Januari sebesar 26.000 dikurangi 500. Ini nantinya sebesar 25.500 rupiah. Sedangkan perlengkapan saldonya 500 rupiah. Nah, peralatan kita tulis 6.000 rupiah dan hutang 2.000 rupiah, modal 30.000 rupiah. Jadi apabila kita jumlah seluruh jenis harta saldonya mulai dari kas, perlengkapan, dan peralatan sampai dengan tanggal 5 Januari, yaitu 25.500 ditambah 500 ditambah 6.000, hasilnya 32.000 rupiah. Sedangkan di kolom hutang dan modal, jika dijumlahkan hasilnya 32.000 rupiah. Jadi antara harta sama dengan hutang plus modal. Ini juga menunjukkan bahwa persamaan dasar akuntansi ini telah terbukti. Kita lanjutkan transaksi pada tanggal 11 Januari. Tanggal 11 Januari diterima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 600.000 rupiah. Nah, sekarang kita analisis bersama akun apa saja yang muncul. Kita lihat bahwa tanggal 11 Januari ini Xavi Taylor ini mendapatkan atau menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 600.000 rupiah. Jadi akun yang muncul yaitu akun pendapatan jasa dan akun kas. Nah, sekarang kita analisis bersama apakah akun kas bertambah ataukah berkurang, dan apakah pendapatan bertambah ataukah pendapatan berkurang. Nah, akun kas pada tanggal 11 Januari ini tentu saja mengalami penambahan. Mengapa mengalami penambahan? Karena pada tanggal 11 Januari ini diterima pendapatan, kita menerima pendapatan, maka otomatis kita menerima uang kas. Jadi uang kasnya bertambah sebesar 600.000 rupiah. Lalu selanjutnya akun pendapatan. Nah, kita perlu teliti dalam mencatat pendapatan. Nah, teman-teman, dalam mencatat pendapatan jasa pada tabel persamaan dasar akuntansi, kita harus teliti. Nah, kita ketahui bersama bahwa pendapatan jasa ini dapat menambah atau meningkatkan modal. Nah, sehingga dalam persamaan dasar akuntansi di sini kita mencatat pendapatan jasa pada kolom modal. Kita tulis pendapatan jasanya di sini yaitu 600.000 rupiah.
Mohon maaf ada koreksi. Di sini saya tuliskan 600.000 sesuai dengan ilustrasi. Namun dalam tabel persamaan dasar akuntansi ini kita lihat dalam ribuan, sehingga kita di dalam tabel hanya 600 saja. Ini saya coret. Nah, kita lihat lagi bahwa pendapatan ini adalah akun yang mempengaruhi modal, sehingga kita perlu atau harus menuliskan keterangan pendapatan jasa pada kolom keterangan. Di sini kita tulis pendapatan jasa. Nah, jadi teman-teman, pada tanggal 11 Januari ini kita mencatat penerimaan pendapatan sebesar Rp600.000 dalam tabel persamaan dasar akuntansi, yaitu pada kolom harta khususnya jenis akun kas sebesar 600, dan pada kolom modal sebesar 600, dan kolom keterangan kita tulis pendapatan jasa. Nah, sekarang kita garis dulu sampai dengan tanggal 11. Nah, kita jumlahkan saldo kas sampai dengan tanggal 11, yaitu 25.500 ditambah 600, jadi ada sebesar Rp26.100. Perlengkapannya Rp500, peralatannya Rp6.000, hutangnya Rp2.000, modalnya di sini menjadi Rp30.000 ditambah 600, sehingga hasilnya 30.600. Nah, selanjutnya kita menuju transaksi pada tanggal 12 Januari. Di sini diambil sebagian modal untuk kepentingan Ibu Zafira sebesar Rp150.000. Jadi dalam transaksi ini telah terjadi pengambilan uang cash, uang tunai sebesar Rp150.000 oleh pemilik Zafi Taylor, yaitu Ibu Zafira. Nah, pengambilan sebagian modal oleh pemilik ini kita sebut sebagai prive. Jadi akun yang muncul dalam transaksi tanggal 12 Januari ini yaitu akun prive dan akun kas. Nah, selanjutnya kita analisis apakah bertambah atau apakah berkurang kedua akun tersebut. Nah, kita analisis bersama. Kita tulis dulu di sini tanggal 12 Januari. Di sini Ibu Zafira mengambil sebagian modal sebesar Rp150.000. Ini menunjukkan yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp150.000. Karena uang tunainya telah diambil, maka otomatis kasnya akan berkurang. Sehingga kita tulis di sini kas berkurang, dalam tanda kurung saya tulisnya Rp150. Selanjutnya akun yang kedua yaitu prive. Prive bertambah atau berkurang? Bertambah. Mengapa bertambah? Karena tadinya tidak ada prive,
Setelah dilakukan pengambilan, maka terjadilah prive. Jadi privenya bertambah. Lalu bagaimanakah mencatatnya dalam tabel persamaan dasar akuntansi ini? Kita ingat bersama lagi bahwa akun prive adalah akun yang mempengaruhi modal. Nah, ketika terjadi prive atau muncul prive, maka ini akan mengurangi modal. Jadi kita tulis dalam kolom modal di sini berkurang Rp150.000. Nah, dalam kolom keterangan kita juga menulis keterangannya bahwa tanggal 12 Januari ini kita melakukan prive. Jadi ditulis di sini prive. Nah, sampai dengan tanggal 12 kita garis dulu. Kita jumlahkan bersama saldo harta, hutang, dan modal sampai dengan tanggal 12. Untuk saldo kas sampai dengan tanggal 12 yaitu Rp26.100 dikurangi 150 yaitu Rp25.950.000. Sedangkan saldo perlengkapan ada 500, saldo peralatan ada 6.000, saldo hutang ada 2.000, saldo modal ada 30.600 dikurangi 150 yaitu Rp30.450. Selanjutnya kita menuju transaksi yang ke-6. Tanggal 13 Januari dibayar tagihan listrik sebesar Rp100.000. Nah, kita analisis bersama apa saja akun yang muncul dari transaksi ini. Kita ketahui bahwa tanggal 13 Januari kita telah membayar biaya listrik sebesar Rp100.000. Jadi akun yang muncul yaitu akun kas. Mengapa kas? Karena kita membayar beban atau kita telah membayar tagihan listrik. Untuk membayar tagihan listrik kita menggunakan uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi akun yang muncul di sini adalah kas. Lalu akun yang kedua yaitu biaya listrik atau beban listrik. Nah, kita tulis dalam tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 13 Januari. Di sini kas telah digunakan untuk membayar tagihan listrik, sehingga kasnya di sini adalah berkurang. Saya tulis dalam tanda kurung kas berkurang sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya akun yang kedua yaitu beban listrik. Nah, kita ingat bersama bahwa beban ini mempengaruhi modal. Jika terjadi beban atau beban bertambah, maka modalnya akan berkurang. Jadi di sini modalnya berkurang sebesar
100.000. Nah, dalam kolom keterangan, karena ini adalah transaksi yang mempengaruhi modal, kita tulis keterangannya yaitu beban listrik. Nah, setelah ini kita garis dulu sampai dengan tanggal 13. Nah, sekarang kita jumlah bersama transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal 13 Januari. Untuk saldo kas sampai dengan tanggal 13 Januari ada senilai 25.950 dikurangi 100, sehingga saldonya yaitu 25.850. Untuk saldo perlengkapan yaitu 500. Untuk saldo peralatan yaitu 6.000. Untuk saldo hutang yaitu 2.000. Dan untuk saldo modal yaitu 30.450 dikurangi 100. Jadi hasilnya modal bersaldo 30.350. Nah, sekarang kita jumlahkan seluruh akun harta mulai dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Untuk saldo kas yaitu 25.850 ditambah 500 ditambah 6.000, hasilnya yaitu 32.350. Dan untuk saldo hutang dan modal hasilnya yaitu sama, 32.350. Nah, jadi teman-teman, kita lihat bersama bahwa persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal di sini telah terbukti bahwa di sini harta berjumlah 32.350, di sisi hutang dan modal juga bersaldo 32.350. Jadi terbukti. Jadi sekarang kita simpulkan bersama bahwa rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Nah, persamaan ini bisa dirinci menjadi harta sama dengan hutang plus modal dikurangi prive plus pendapatan dikurangi beban. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi tersebut selalu diterapkan atau diaplikasikan dalam setiap pencatatan transaksi keuangan, mulai dari pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, sekarang yang telah kita lakukan yaitu menerapkan rumus persamaan dasar akuntansi dalam pencatatan tabel persamaan dasar akuntansi.
Nah, setelah kita membuat tabel persamaan dasar akuntansi ini, kita sama-sama telah membuktikan bahwa rumus persamaan dasar akuntansi harta sama dengan hutang plus modal benar-benar telah terbukti. Nah, sampai di sini kami harap teman-teman sudah menguasai rumus persamaan dasar akuntansi dan pengaplikasiannya atau penerapannya dalam pencatatan transaksi keuangan, khususnya dalam pencatatan transaksi keuangan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.